sebutkan di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya dakwah itu pasti ada musuhnya. Oleh karenanya Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diutus seperti apa yang kau bawa kecuali kecuali akan dimusuhi, ya, yang akhirnya sampai kepada pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin, yang mereka saling membisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi kita tatkala berdakwah, ya, tidak mencari musuh, jangan mencari musuh. Tetapi suatu merupakan tabiat dan konsekuensi dakwah bahwasanya pasti ada yang mengganggu, pasti ada yang menghalangi. Apalagi jika kita ternyata menghalangi manusia dari syahwat mereka, menghalangi manusia dari hobi mereka, mengharamkan perkara yang sudah mereka gandrungi setiap hari, tentu kita akan dimusuhi atau dicaci maki. Itu suatu perkara yang sudah pasti. Tidak ada orang berdakwah kecuali pasti akan dicerca, ya. Maka seorang hendaknya bersabar, ya. Oleh karenanya tatkala Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dia berkata, wahai putraku, dirikan salat dan serulah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Kemudian kata beliau, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimbamu. Kata para ulama, karena beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan menimbulkan gangguan, ya, dan tatkala kau ditimpa dengan gangguan maka bersabarlah. Dan seorang dai harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia berdakwah bukan mencari massa, mengikuti keinginan manusia. Kalau manusia ingin ini maka dia halalkan, ya jangan. Dia menyampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun itu bertentangan dengan hasrat dan syahwat manusia, ya. Dia sampaikan kebenaran apapun yang terjadi. Adapun hanya mencari pengikut, mau bilang ini haram takut nanti ditinggal oleh pengikutnya, maka ini dai yang berdakwah kepada cari massa, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil tentang beratnya diusir dari kampung sendiri atau tentang cinta kepada kampung sendiri. Dalam sebagian riwayat, Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukadzibannahu, sungguh orang-orang Quraisy, ya, kepada Khadijah kata dia, sungguh orang-orang Quraisy akan mendustakan Muhammad. Dan Nabi diam waktu dikatakan demikian. Kemudian kata Waraqah lagi, wala tu'dhiyannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Tatkala sampai pada perkataan yang ketiga, Waraqah berkata, wala tukhrijannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan mengusirnya dari negerinya. Maka Rasulullah SAW komentar, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya terusir dari kampung sendiri adalah perkara yang berat, ya. Bahwasanya Nabi sangat cinta kepada kota kelahirannya, kota Mekah, ya. Nabi merasa berat diusir dari kaumnya. Oleh karena di antara ujian yang berat bagi Nabi, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang di situ penuh dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Sejak kecil dia di situ, tumbuh dan besar di negeri tersebut, dia mengembalakan kambing di situ, ketemu dengan Khadijah di situ, anak-anak lahirnya di situ. Situlah negeri pamannya, negeri bapaknya, negeri kakeknya, negeri moyangnya. Kota Mekah, tahu-tahu dia diusir dari kota Mekah, ya. Maka ini perkara yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ini di antara ujian yang besar yang dialami oleh Rasulullah. Makanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW bukan gembira-gembira berhijrah, tidak. Tapi dia bersedih. Maka dia berkata kepada Mekah, kata beliau, ma atyabaki min balad, sungguh baik engkau wahai kota Mekah. Wa ahabbaki ilayya, sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalau bukan kaumku mengusirku darimu, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, wallahi innaki la khairu ardillah. Wallahi demi Allah wahai Mekah engkau adalah negeri yang terbaik.
Wa habbu ardillah ila Allah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijitu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau. Maka Nabi cinta kepada negeri, dan saya ingatkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah perkara yang fitrah. Setiap orang cinta kepada negerinya, ya. Bagaimana tidak cinta kepada negeri? Dia dari negeri tersebut, lahir di negeri tersebut, orang tuanya, mbahnya, moyangnya semuanya di negeri tersebut. Ya, maka seorang berusaha cinta kepada negeri dan menjaga negerinya dengan baik. Apalagi saya katakan tanah air kita. Tanah air kita adalah negeri yang harus kita cintai. Kenapa? Karena negeri ini kebanyakan yang tinggal orang-orang kaum muslimin. Kalau kita menjaga negeri ini berarti kita menjaga kaum muslimin. Jangan sampai timbul perpecahan, sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul chaos. Kalau kita ikut andil dalam timbulnya chaos tersebut, berarti kita akan menanggung dosa yang sangat berat, ya. Apalagi negeri ini diperoleh dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata orang-orang Islam, yang rata-rata memperjuangkan negeri dengan takbir. Rata-rata pahlawan orang-orang apa? Orang Islam. Rata-rata penjajah orang-orang kafir, ya. Maka negara yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan pengorbanan darah, ya, dan raga mereka dengan takbir, maka jangan sampai kita rusak negeri ini, ya. Maka kita berusaha menjaga negeri ini dengan berniat menjaga negeri kaum muslimin. Kalau hilang ketentraman dari negeri ini, tidak ada keamanan negeri ini, seperti negara-negara Islam yang lainnya, lihat Suriah, di Irak, di mana-mana banyak. Maka banyak perkara yang akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dakwah pun susah. Dakwah pun, ibadah pun susah, nuntut ilmu apalagi. Ekonomi enggak jalan, agama tidak jalan, maka jangan sampai kita terprovokasi, ya, kemudian kita ikut andil dalam merusak keamanan negeri ini. Kalau ada kesalahan, perbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara anarkis sehingga akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukuplah negeri-negeri di sekitar kita menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kita ingin kebaikan, tapi ada cara yang terbaik untuk menempuh atau memperbaiki kekurangan yang ada. Baik, ini juga dalil bahwasanya menyebutkan aib seseorang kalau niatnya bukan untuk menghina tidak mengapa. Ya, seperti dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang Waraqah, rajulun tanassara fil jahiliyah qad ami, bahwasanya Waraqah sudah buta. Buta itu aib atau bukan? Aib, ya. Makanya ada sebagian ikhwan yang ngisi pengajian di kalangan orang buta, jangan sampai dia bilang buta, karena mereka sebagiannya apa? Tersinggung. Meskipun mereka tahu mereka apa? Buta. Jangan kita nyinggung mereka dengan orang-orang buta. Kita jangan sebut kalimat buta di hadapan mereka, ya. Karena itu perkara yang semua orang tidak senang. Siapa yang suka kemudian dia buta. Namun di sini disebutkan Waraqah sudah buta, bukan dalam rangka untuk menghina Waraqah. Jadi kalau kita menyebutkan aib seorang bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka untuk menjelaskan ada maslahat, tidak mengapa. Contoh, orang datang sama kita, Pak, kenal Pak Joko enggak? Oh, Joko di sini ada dua, Joko Gembrot sama Joko Kurus, yang mana? Ini sudah sama aib, Gembrot sama Kurus sama-sama aib. Oh, Joko yang Gembrot juga ada dua, yang pincang sama yang menghina lagi. Enggak, ini dalam rangka untuk bukan menghina, tapi untuk apa? Membedakan, tidak mengapa. Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, ini